Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gimana kabar? Alhamdulillah, puasanya masih lancar nih ya. Kalian lagi ada di podcast Self Healing, podcastnya kita yang lagi belajar berdamai dengan luka melalui psikologi Islam. Terima kasih yang udah sempat mampir ke sini. Kenalin, aku Ria Marliana, dan di episode sebelumnya di series Tobat Adventure, ingat gak? Mengatasi keraguan untuk resign dari lembaga ribawi, intinya itu. Dan kita udah niat nih, udah sampai ke posisi niat ya. The next question adalah kapan? Terus gimana memulainya, ya nggak? Kadang-kadang ada orang bingung seperti itu. So insya Allah ini aku sharing bukan apa-apa. Karena gini ya guys, mungkin ada orang yang sebel dengan episode yang lalu. Ada orang yang sebel banget dengan episode yang lalu. It's okay kok. Aku nggak akan berhenti hanya karena takut dinyinyirin orang, dan aku juga nggak akan ngelakuin sesuatu karena dipaksain oleh orang lain atau keadaan. Jadi yang penting lu boleh kok, itu hak kamu kalau misalkan nggak setuju, dan boleh juga dong kalau misalkan aku beropini atau berteori sendiri. Yang penting saling menghormati dan gak usah maksain satu dan yang lainnya. Oke? So guys, zaman sekarang tuh kayak istilah riba itu udah kayak kacang goreng aja. Lo bisa ketemu dimanapun, tapi trust me, ketika kita yang di tahun 2015an itu resign, atau 2017 lah ya, itu masih jarang banget. Karena akun Instagram X Bank Indonesia waktu itu masih ribuan follower, yang mana sekarang tuh udah ratusan ribu followers. Keren gak tuh? Dan rata-rata masih jarang yang sharing masalah ini karena malu gitu, takut dinyinyirin, takut malah jadi dibilang ria dan lain sebagainya. Ya, it's okay lah ya, semua pilihan. Dan ini pun aku bercerita setelah 4 tahun berlalu. Setelah menganggap itu biasa aja. Jadi udah nggak galau karena disitulah intinya. Oke? Okay? Dan disclaimernya, aku lagi nggak mau ngomongin orang lain, karena ini adalah tentang perjalanan hidup gue sendiri, pengalaman gue yang mungkin bisa ngebantu teman-teman yang saat ini lagi galau juga. Dimana gue ngalamin hal itu 4 tahunan lalu, atau sekitar, ya kalau dimulai galaunya sih sebenarnya udah dari 10 tahunan yang lalu. Biar kalian nggak ngerasa sendiri. Walaupun golongan darah B, gue itu terkenal ya, atau dinilai over santai, terus kayak spontan, udahlah jalanin aja. But trust me, untuk masalah keuangan, rata-rata golongan darah B ini punya preparation atau persiapan yang lumayan mateng. Karena mereka takut untuk hidup gak nyaman nantinya. Termasuk aku berpikir bahwa ketika lu resign atau gue resign waktu itu, sudah harus ada kerjaan baru atau bisnis yang gue jalanin. Terus minimal aku ada gambaran mau tinggal di mana, biaya hidup per bulan berapa nantinya, terus bisnis itu income-nya berapa dan lain sebagainya tuh udah gue pikirin banget. Dan waktu itu aku gak kepikiran buat nyari kerjaan lagi. Gak tahu kenapa, karena mungkin golongan darah B itu gak bisa terlalu terikat sama aturan kerja, terikat aturan waktu kerja. Ya suka-suka dia kan rata-rata. Apalagi sama bos dan lain sebagainya. Jadi waktu itu kepikirannya cuma buka bisnis, menjalankan bisnis apapun lah. Dan almost udah gue lakuin. Jadi belum ada Tokopedia waktu itu, Bukalapak masih lebih terkenal dibanding Tokped. Masih zaman-zamannya Kaskus lah. Mungkin kamu pernah dengar nama Kaskus. Dari bisnis fashion, handphone, nambang bitcoin, makanan, cemilan, apa aja lah. Makelar lah gitu kan. Itu udah gue coba. Kalian ingat BlackBerry Messenger, BBM, Facebook? Nah itu masih dua yang sangat-sangat powerful di waktu itu. Sayangnya saking getolnya dan saking gak pedulinya sama orang gitu, teman-teman tuh sampai tahu kalau gue tuh mau resign. Ya mungkin pernah ngomong satu orang terus ketok tular kemana-mana. Saking apa adanya gue saking apa adanya. Jadi antara kepala, hati, dan juga tindakan tuh kayak kaca aja, transparan, kelihatan banget. Cuma sekarang ketika udah usia segini,
ya 10 tahun berlalu, aku paham nih bahwa nggak semua itu harus kita perlihatkan. Ada hal-hal yang harus kita tutupin sendiri, kita simpen sendiri, oke? Dan cukup disenyumin aja. Alhamdulillah semua bisnis-bisnis yang aku siapin itu tumbang. Yang paling nyesek adalah ketika rekan-rekan udah mulai nyindir, katanya mau resign, kok masih di sini? Judging atau penghakiman kayak gitu tuh sebenarnya mungkin menurut mereka ya biasa aja gitu ya, bercanda. Mereka mungkin melihat aku tuh kayak santai banget lah, ntar juga dia nggak akan tersinggung gitu. Emang nggak tersinggung sih, cuman ya mbok yao gitu, kayak gitu tuh nggak usah ngomong, nggak usah diomongin di depan gue gitu. Obrolin aja di belakang gue nggak masalah, yang penting gue nggak denger. Hampir aja gue kemakan emosi sebenarnya. Ya namanya dulu waktu masih berkecimpung sama dunia ribawi, pasti otaknya tuh nggak tenang, gampang kepancing emosi. Kalau sekarang mungkin bisa ngomong bahwa udah biarin aja gitu. Tapi di posisi kayak gitu, nggak selalu orang bisa. Hampir aja kemakan emosi dan resign gara-gara kepanasan itu telinganya. Tapi again ada bisikan hati yang bilang, jangan lakuin apapun ketika lo lagi emosi. Karena apa? Ujungnya adalah penyesalan. Akhirnya aku tebel-tebelin itu telinga, dikuat-kuatin buat senyum, menahan diri untuk gak klarifikasi. Kayak menahan untuk tidak ngomong bahwa gue udah gini, gue udah gitu, gue udah mencoba begini, gue udah mencoba begitu, sulit banget, bla 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 gitu. Kenapa? Nggak, karena percuma. Cukup Allah yang tahu. But long story short, setan mulai membantuku tuh untuk sibuk kembali dan mulai mengabaikan rencana untuk resign. As always ya, karena memang kerjanya setan itu bukan membuat kita menghilangkan niat resign, tapi adalah menunda. Iya, menunda aja. Kalau menghentikan atau menghilangkan itu kan it's like a magic gitu kan ya. Tapi kan cara setan itu halus banget. Sampai akhirnya aku udah nyatakan hamil anak kedua itu tahun 2016 kalau nggak salah. Iya benar. Dan itu adalah titik balik aku. Ketakutan mati masih jadi pegawai bank atau masih kerja di bank itu muncul lagi gitu loh. Ya kayak aku tuh kalau hamil dalam bayanganku tuh kayak nanti pas lahiran tuh kayak masuk ruangan, pilihannya tinggal dua, lu mau lanjut hidup atau enggak. Nah ketika hamil itu aku janji sama Tuhan, ya Allah kalau misalkan nanti aku masih dikasih hidup sampai lahiran, aku mau langsung ngajuin surat pengunduran diri. Akhirnya alhamdulillah aku masih dikasih hidup. Sempat tergoda untuk menunda kembali pengajuan surat resign. Ya ada yang bisikin tuh, tunggu aja lah sebulan lagi baru ngajuin dan lain sebagainya. Kerja dulu lah gitu kan. Itu ada cuti hamilnya kan. Cuti lahiran maksudnya. Tapi dalam hati aku ngomong. Dalam hati tuh ada lagi yang ngebisikin gitu. Dalam hatiku yang lain, kalau janji ke Tuhan aja kamu langgar, gimana Tuhan bisa percaya sama kamu? Kalau manusia gak percaya itu gak masalah, tapi kalau Tuhan udah gak percaya, kebayang gak sih lu jadi apa gitu? Rasanya gak dipercaya sama orang aja, mungkin banyak orang yang gak nyaman gitu. Apalagi sampai ngerasa bahwa Tuhan aja udah gak percaya gitu. Waktu itu aku berdoa, ya Allah kuat-kuatin. Aku mantepin resign, nulis surat resign. Walaupun saat itu tuh kayak apa ya, rasanya tuh kayak plong tapi juga takut gitu kan. Meski masih ada hutang pegawai, meski belum ada kerjaan baru, meski udah gak peduli omongan teman-temanku yang nyinyir gitu kan. Meski gak ada bisnis yang jalan, belum ada yang jalan maksudnya. Meski harus hijrah ke tempat yang baru dengan kondisi nol, minus kali, ya minus. Di situ aku sadar kenapa Allah gagalkan semua rencana yang udah aku buat untuk resign. Biar apa coba? Biar niat hijrah atau niat taubat kita itu karena Allah aja. Ya kan? Bukan karena dapat kerjaan yang baru, bukan karena bisnisnya udah jalan. Jadi aku yakin teman-temanku yang lain juga banyak yang ngalamin dimana mungkin menurut orang lain, oh mereka kan resign karena udah ada tabungan gitu kan. Mereka resign karena udah ada kerjaan baru. Enggak, trust me, banyak orang yang enggak seperti yang lu lihat gitu. Karena mereka mencoba untuk tidak menampakkan kelemahan mereka aja. Jadi kelihatannya kayak kuat gitu. Kita tahu bahwa namanya hijrah atau taubat itu berat. Tapi lebih berat lagi adalah jalan setelah itu.
Kalau niatnya bukan karena Allah, itu dipastikan di tengah jalan hijrah itu, di tengah ujian hijrah itu, pasti kamu tumbang dan balik lagi ke riba. Itu pasti. Makanya penting banget pertama niat dan ngejaga niat itu. Udah banyak yang kejadian tahu. Terus mbak gimana kelanjutannya? Apakah berat? Apakah masih bisa hidup? Masih bisa menghidupi anak-anak? Apakah masih bisa makan? Dan aku gak bisa ceritain di episode kali ini. Semoga bisa dilanjutin di serial The Taubat Adventure episode berikutnya ya. Doain semoga istiqomah semuanya, gak cuma aku dan juga kalian, juga teman-teman yang lain. Guys, seberat apapun masalahmu, berdoalah agar Allah kuatkan. Karena aslinya tuh Allah tuh sayang banget sama kamu. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.